kita harus bersyukur masih bisa dikasih nafas dan sebagainya. Jadi ya mungkin kesalahan aku sendiri yang mungkin pergi-pergi apa segala macem gitu loh. Tapi ya kan di luar banyak banget tuh perdebatan yang terjadi seperti apakah COVID-19 ini ada atau tidak dan sebagainya. Nah ini aku ingin sharing ya kisah yang terjadi sama diri aku nih. Pada tanggal 11 Juni aku tuh ngerasainnya tuh kayak tenggorokan aku tuh nggak enak gitu loh. Nah karena aku baru pulang dari luar kota, aku berpikir mungkin ini biasa aja ya, karena aku sering gitu kalau sakit tenggorokan. Nah setelah tanggal 11 Juni itu sakit tenggorokan, aku udah ada minum obat. Itu aku ada beli antibiotik ya, di apotek biasa aja. Nah setelah besokannya tanggal 12 Juni tuh aku ngerasain aku mulai batuk-batuk tuh, mulai batuk-batuk kecil, tapi aku tetap melakukan aktivitas karena sebenarnya kayak nggak enak tenggorokan atau batuk itu sering gitu loh aku. Jadi aku nggak terpikir kalau misalnya aku tuh kena sesuatu atau apa ya. Jadi aku ngelakuin aktivitas seperti biasa. Nah pada tanggal 12 Juni itu malamnya aku udah mulai demam tuh. Nah pas aku cek itu nah pas malam itu aku mulai demam dan aku cek itu 37,5 tuh ya. Nah pas aku demam itu aku udah mulai feeling, ngerasa aku udah mulai gak enak nih. Wah kayaknya gak enak nih aku. Tapi sebelumnya tuh kayak 3 hari yang lalu itu aku sempat tes antigen karena aku baru pulang dari Bali. Dan aku tes antigen itu negatif antigennya. Nah karena aku mau make sure lagi, nah pagi-paginya aku langsung tes PCR. Aku tes PCR di Bumame di Peak Avenue ya. Nah aku ambil yang paling cepat itu 10 jam. Jadi aku harus masih menunggu lagi hasilnya. Aku udah mulai gelisah tuh karena aku udah mulai agak batuk dan sedikit demam. Nah bener aja setelah aku cek hasilnya itu ternyata aku positif COVID. Nah saat itu aku sempat bingung ya nih, waduh harus gimana nih atau apa gitu loh. Karena aku sebenarnya sudah vaksin lengkap 2 kali vaksin Sinovac. Jadi kalau sudah vaksin itu nggak jaminan kalau kita nggak terkena lagi ya. Tuh. Nah akhirnya aku disarankan teman aku untuk pergi ke UGD Rumah Sakit Pandai Indah Kapuk. Akhirnya aku pergi ke UGD di Rumah Sakit Pandai Indah Kapuk. Nah ini yang harus kalian lakukan di saat kalian kena COVID. Ada 2 hal yang harus kalian cek. Yang pertama itu cek darah, salah satunya the dimer, yaitu kekentalan darah. Yang kedua kalian harus cek CT thorax. Jadi kalian jangan langsung isoman sendiri, karena bisa aja ternyata tubuh kalian itu belum terlalu baik ya. Nah terus dan kalian juga harus PCR. Nah di PCR itu akan terlihat CT ya, ada tulisan CT ya. Kemarin itu aku CT-nya 13 dan itu lumayan rendah. Nah CT 13 itu menentukan berapa banyak virus yang ada di badan kamu. Nah ternyata aku CT-nya 13 dan aku langsung pergi ke UGD. Itu malam-malam banget aku udah ke UGD. Setelah hasilnya keluar, nah aku disuruh cek kekentalan darah dan disuruh CT thorax. Nah selama itu aku nunggu, aku sempat pergi ke hotel ya, karena aku pikir aku nggak mau di rumah karena di rumah itu ada mama sama anak-anak aku. Aku tunggu di hotel untuk tunggu hasil. Setelah itu keluar hasilnya, ternyata hasil aku tuh bagus, darah aku bagus, juga CT thorax aku juga bagus. Nah dari dokter disarankan untuk isoman itu boleh. Nah aku tebus juga sempat obat-obatan. Nah ini semuanya aku di-provide oleh insurance ya, Allianz. Kebetulan saudara aku. Nah kalian kalau mau insurance bisa ke saudara aku. Nah ini dia helpful banget. Dia yang ngajarin aku mesti step-stepnya gimana di UGD. Dan ternyata untuk isoman pun di Allianz juga diganti. Nah ini bill-nya ya. Nah kurang lebih cek CT thorax dan cek the dimer itu. Nah setelah aku boleh isoman, aku dikasih beberapa obat dan banyak banget. Nah ini ada videonya juga, kalian bisa nonton.
ini obat-obat yang dikasih, terutama itu yang paling penting itu kalian harus minum antibiotik. Aku dikasih Zithromax, itu yang keras banget. Setelah itu kita harus dikasih antivirus. Nah, antivirusnya ini aku dikasih Avigan kemarin sama dokter. Nah, memang ada di luaran Ivermectin yang lain-lain, tapi kebetulan aku minum Avigan. Nah, Avigan itu aku minumnya 8 tablet hari pertama, hari kedua, sisanya 3 tablet untuk Avigan. Nah, setelah itu dikasihlah zinc ya. Zinc itu perlu, lalu dikasih vitamin D yang 1000 mg, lalu vitamin C dan vitamin-vitamin lainnya. Tapi yang paling penting itu antibiotik dan Avigan itu. Nah, setelah itu aku pikir aku mau isoman aja. Nah, setelah isoman yang aku rasain sebenarnya tidak ada sesuatu kayak sesek gitu sih, aku nggak ngalamin. Hilang penciuman juga aku nggak ngalamin. Tapi yang menjadi mengganggu buat aku itu aku enek gitu loh. Nah, aku tiap malam itu suka enek banget ya, sampai aku muntah sih 2 kali. Nah, sebenarnya itu ada 2 hal sih. Pertama, karena obat-obat yang aku makan ini obat keras. Zithromax itu keras, Avigan itu keras. Nah, makanya dia kasih aku obat mah. Nah, Pantopam ya, dia kasih aku. Jadi setengah jam sebelum aku makan obat-obat ini, aku disuruh minum obat mah ini. Nah, bisa juga karena efek dari coronanya ini bikin aku enek. Nah, setelah aku merasa kurang enak badan, aku merasa daripada aku di isoman, aku takutnya di rumah ada anak-anak, ada mama. Makanya better aku ke rumah sakit. Akhirnya aku kembali lagi ke rumah sakit PIK. Nah, dan kebetulan ada dibantu juga oleh teman aku. Kebetulan memang itu semua full, tapi teman aku ada sempat bantuin. Jadi aku kebetulan dapat kamar ya. Aku puji Tuhan banget bisa dapat kamar di rumah sakit PIK. Nah, aku juga mau say thank you buat dokter Helma dan juga buat suster-suster yang udah merawat aku di rumah sakit PIK. Nah, aku di rumah sakit PIK selama 5 hari. Dan amazingly, aku kemarin ulang tahunnya 19 Juni. Dan 19 Juni itu aku ngerayainnya tuh di rumah sakit. Thank you buat yang udah pada ngasih kue, ngasih bunga-bunga. Ada beberapa teman-teman aku memang yang tahu aku di rumah sakit, ngirimin. Dan aku ngerayain tuh ulang tahun jam 12 malam itu bener-bener sendirian di rumah sakit karena lagi isoman. Jadi apa ya, biasanya tuh aku selalu ngerayainnya mungkin party ya, atau kayak bareng siapa, teman-teman atau apa. Ini bener-bener birthday aku yang beda banget. Dan aku sebenarnya udah ngerencanain untuk ulang tahun aku juga di suatu hotel, rame-rame bareng teman, udah pakai IO segala macam. Tapi memang rencana Tuhan itu beda ya. Jadi memang birthday aku spesial banget kali ini. Dan ini merupakan berkat banget karena birthday kan terindah kamu itu ya masih bisa bernapas, masih bisa ketemu teman-teman yang masih care, saudara-saudara yang care. Nah, itu yang bener-bener harus disyukurin ya gitu. Jadi aku mau sharing bahwa COVID itu sebenarnya ada, dan juga kita harus bersyukur masih bisa kasih nafas dan sebagainya. Jadi ya mungkin kesalahan aku sendiri yang mungkin pergi-pergi apa segala macem gitu loh. Tapi ya ingin kasih tau kalian untuk stay safe, apalagi belakangan ini kayaknya virusnya itu kayak cepat banget penularannya ya. Dan ini banyak banget juga yang membutuhkan tempat, rumah sakit, obat-obatan nggak ada, harganya dinaikin. Bener-bener kita harus stay safe, healthy, dan juga menjaga diri, prokes dengan benar-benar baik. Nah, setelah itu aku di rumah sakit PIK aku cuma 5 hari ya, karena aku merasa udah agak sehatan. Aku merasa juga kayaknya mungkin tempat aku bisa dipakai ke orang lain yang memang lebih membutuhkan. Dan sesuai aku bilang sama dokter, dok aku mau pulang. Terus begitu setelah dicek sama dokter, hasil aku bagus semua. Dokter bilang gak ada gejala, aku boleh pulang. Akhirnya aku boleh pulang dan aku isoman di rumah. Nah, setelah aku pulang juga itu aku isoman lagi 14 hari lagi di rumah. Nah, itu di rumah sih aku udah gak ngerasain apa-apa sih, udah gak ngerasain enak lagi. Yang lain-lain aku juga gak ngerasain. Nah,
Nah, aku lebih banyak nonton drama Korea untuk naikin imun tubuh. Setelah itu aku tes lagi PCR di Bumame dan akhirnya negatif ya. Dan akhirnya negatif. Aku senang banget. Terus, tapi setelah itu aku masih isoman lagi juga, tetap di rumah. Jadi aku isoman di rumah itu, baju aku memang dicuci terpisah, makanan semuanya aku makan pakai plastik ya, jadi langsung dibuang dan makanannya semua ditaruh di pintu. Dan untung kebetulan thank you juga buat suster aku yang jagain aku di rumah. Nah, suster aku untung sampai saat ini dia negatif ya. Nah, aku himbau untuk teman-teman kalian untuk tetap jaga prokes kesehatan. Apalagi yang di rumahnya ada anak-anak sama orang tua ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin begitu ada gejala seperti batuk, demam, kalian harus tes PCR karena antigen itu ternyata tidak mendeteksi ya. Jadi sebelumnya aku udah cek antigen beberapa kali dan aku negatif. Setelah aku PCR baru keluar hasilnya ternyata aku positif. Nah, makasih dengerin sharing video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Makasih. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini, hingga aku dapat melakukan aktivitas hari ini dengan badan yang sehat. Tuhan, kebanyakan dari kami sedang mengalami kesusahan dalam hidup. Tetapi kami percaya kami dapat melaluinya, karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan, terkadang kehidupan kami memang tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Tetapi kami percaya Engkau punya rencana yang lebih baik dan besar. Karena itu, kami tidak mau mengandalkan diri kami dan bergantung pada rencana kami. Tetapi kami ingin mengandalkan Tuhan dalam menghadapi permasalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.